Mungkin ada kisaran-kisaran harga, Mas. Ini berapa, dan berapa? Ya, kalau secara patokan murni kita memang mengikuti pasar, Mbak. Okay. Nah, contoh yang sudah kita acarakan saat ini, tinggal kita proses. Ini adalah batu mininya. Ini sudah kisaran dinilai harga? Angka 2. Ketemu lagi di Vivi Kencana Bungu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi berada di Jogja, ingin menemui seseorang yang notabene beliau adalah kolektor benda-benda antik. Banyak banget benda-bendanya, salah satunya adalah keris, batu meteor, dan lain sebagainya. Nah, kemarin yang terakhir informasinya adalah ada seorang kolektor dari luar negeri yang memang membeli batu meteor yang berasal dari Indonesia, dan itu harganya fantastis banget, puluhan miliar. Nah, sekarang aku langsung menemui seseorang, sebentar lagi ya, dia lagi mau nyampe nih ya kan, menemui seseorang yang memang beliau memiliki 100 kg batu meteor, dan itu terdiri dari beberapa puluh pecahan-pecahan ya kan. Oke. Ini salah satunya nih ya, koleksinya tuh ya kan. Oke, pemirsa, ikutin terus Vivi Kencana Bungu Channel, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang tadi aku bilang, kan aku mau menemui seseorang yang memang notabene memiliki benda-benda antik. Salah satunya, sebenarnya semua benda antik tuh punya, tapi salah satunya adalah batu meteor ini, karena batu meteor ini adalah batu yang memang sedang digandrungi, sedang indang, sedang viral. Yang kemarin tadi sempat aku bilang ya, ada kolektor luar negeri yang memang sempat membeli batu ini dengan harga berani puluhan miliar. Nah, ini rilis seperti ini. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu batu meteor itu seperti apa, aslinya seperti apa, dan yang di depan aku ini asli banget, bener-bener asli. Nah, sekarang aku udah sama yang punya benda. Oke Mas, boleh nggak satu-satu dijelasin? Mungkin pemirsa di sana pengen tahu benda-benda meteor ini kan beda warna, terus ada mata-matanya juga berbeda. Mungkin bisa nggak dijelasin satu-satu, mulai dari yang terkecil dulu tuh? Boleh. Jadi ini kita coba kumpulkan, karena ini tidak sendiri ya, kita dari beberapa teman mengumpulkan dari hasil pencarian, cari berburu, khususnya di wilayah Tanah Jawa. Nah, kita mulai dari yang awal. Ini jenisnya adalah meteor mini, di mana kita mendapatkan sedikit belahan. Kandungannya yang sudah kita dapat labkan adalah jenis nikel dan uranium, di mana di saat kita gosokkan akan terjadi percikan. Contohnya kita bergergaji, hampir semua ini ada percikan, jadi kandungan nikel ataupun uraniumnya ada. Nah, yang kedua, ini ada jenis yang bergelombang, di mana hampir menyerupai garis-garis atau lelehan. Nah, ini pecahan-pecahan yang ada saat ini Mbak Vivi. Nah, ini contohnya ya, pecahan-pecahannya, karena ini hasil dari satu gesekan yang pasti dari pelindung bumi kita, itu atmosfer. Nah, hasilnya seperti ini, jadi bentuknya otomatis tidak beraturan. Lalu yang ketiga, yang dinamakan jenis meteor yang kita pahami adalah sarang laba-laba atau sarang semut, yaitu ini sebenarnya adalah hasil dari jatuhnya di muka bumi yang terjadi satu percampuran dengan tanah ataupun bebatuan benturannya, sehingga menyebabkan satu gesekan, dan ini lelehan-lelehan yang artinya di saat terjadi jatuh di tanah itu tidak langsung berhenti panasnya, artinya masih ada panas sehingga menyebabkan satu lelehan dan bentukan-bentukan yang tidak simetris atau tidak sama, Mbak. Jadi ini berbeda-beda. Lalu di sini juga ada jenisnya yang berikutnya, Mbak. Mungkin kita akan kasih tahu yang ini. Ini menyerupai seperti pasir pantai. Memang kita dapatkan betul sekali di pinggir pantai, yaitu jenisnya hampir seperti kapur karang, campuran dengan warna hitam, yaitu hitam di sini rata-rata adalah jenis nikel atau uranium, yang notabene adalah benda atau jenisnya keras. Bila dilakukan gesekan akan menimbulkan percikan api. Berikutnya yang kelima, ini hampir sama, cuman ini tempat yang berbeda kita dapatkan ya. Ini di pinggiran lereng daerah, tepatnya masih di Tanah Jawa, di lereng dekat dengan pesisir pantai. Makanya hampir sama. Nah, cuman bentuknya yang kurang lebih hampir berbeda dengan yang lainnya. Karena ini masih utuh, jadi bisa dilihat ini gombalannya keras.
keras sekali. Dan di sini Berisi. nah betul berisi, dan di sini ada sedikit. Oke, kita lanjutkan di sini Mbak Wifi. Kalau yang jenisnya meteor ini, kembali lagi, ini adalah jenis yang nikel dan uraniumnya banyak, sehingga kalau dilakukan pergesekan dia akan percikannya, nyalanya luar biasa bagus. Dan ini yang paling dicari dan banyak kandungannya ya. Sekaligus ini yang sering dipakai pamor untuk dikeris, ditombak, itu sering ya. Nanti kita praktekin ya pakai keris ya. Boleh. Selesai Nah, semua dulu. oke. Nah, ini udah selesai. Nah, kita lanjut sini, Mbak. Nah, yang ini jenisnya apa? Untuk meteor yang banyak kandungannya karbon, tapi tetap mengandung besi, sehingga bentuknya lubang-lubang ini adalah hasil lelehan-lelehan yang terjadi pada batu ini. Lelehan apa ya kita nggak tahu ya, hasil gesekan dari atmosfer seperti apa ya, inilah wujudnya seperti ini. Ini tanpa mengurangi, tanpa menambahi, wujud asli seperti ini, sama seperti yang lain. Lalu berikutnya juga hampir sama. Ya, ini sarang murni semut atau sarangnya apa ya? Kalau bisa dibicarakan jenis semut-semutan yang di bawah tanah kayak gini. Sedikit basah ya. Betul, karena ini terus terang ini murninya dari air juga kita dapatkan. Jadi kandungan ini bukan dari kenanya dari air, tapi ini memang murni lelehan awal menyebabkan lubang-lubang ini terjadi. Ya, seperti ini. Next berikutnya yang ini, Mbak. Ini seperti kayu. Ya, jenisnya mirip kayu. Kelihatannya lunak seperti kayu, tapi ini bukan. Ini mengandung nikel juga, uranium, tapi tidak sebanyak yang emas tadi. Nah, cuman bentuknya ini unik sendiri karena ini sudah ketimpa dengan bebatuan yang lain, menyebabkan ini sepertinya menyatu. Kita nggak tahu alam ya kita, tapi faktanya seperti ini. Nah, terlihat sekali ronggahan-ronggahannya. Yang berikutnya ini adalah meteor merah. Ya, kenapa dinamakan merah? Murni ini warnanya asli merah seperti ini. Waktu kita lakukan gesekan itu tidak terjadi pengurangan sedikit pun, tapi terlihat merahnya seperti batu bata. Nah, ini jenisnya memang lain daripada lain ya. Langka, dan ini terus terang kalau jenis warna yang dicari ini jadi warna. Kalau kandungan sudah ada. Yang berikutnya ini halus banget permukaan. Ya, ini lebih besar karena memang mungkin di saat jatuh karena ukurannya lebih besar dari ini, kita nggak tahu berapa kali lipatnya, berapa ribunya. Ini mengandung karbon. Ya, berat. Lagi berat seperti batu. Orang kalau awam nggak tahu, ini dipikirnya pasti batu biasa atau batu kali. Ya. Memang dapatnya kita di sungai. Ya, kita di sungai, tapi melalui proses yang nggak sebentar. Dan ini hasilnya. Yang terakhir seperti ini. Terakhir ini paling besar ya. Ya, paling besar, dan ini keuntungan kita dapatnya yang besar, dan ini pun cuma di kebun. Oh, di kebun. Ya, di kebun. Di kedalaman berapa meter? Kedalamannya tidak ada di dalam, Mbak. Tapi posisinya sudah pecahan seperti ronggahan dari tanah. Petani itu ada perbukitan, dia pecah dan di dalamnya ini. Dan seperti ini. Jadi terlihat, tapi bongkahannya itu tanahnya udah berhamburan di kanan kirinya. Nah, seperti itu. Bisa dibalik? Nah, itu bisa dibalik bawahnya ini mungkin beratnya luar biasa, Mbak. Ini segini berat berapa kilo? Ini udah hampir mencapai baik sekitar 5 kilo lebih, Mbak. 9 kilo. Ya. Ini kita katakan 5 kilo karena kita belum pernah timbang. Ya, kalau Mbak mungkin rasakan, bisa rasanya bisa 15 kilo. Ini keunikannya batu meteor. Betul. Ya, tiap orang bisa merasakan berbeda. Kalau aku sih memprediksi ini 10 kiloan. Aku prediksi. Mudah-mudahan sesuai, dan kita harapkan itu lebih dari 10 kilo. Yes. Ya, gitu. Nah, kita kembali lagi ke yang untuk pamor seperti yang kita bilang di sini. Ini kita ada contoh keris, ya. Salah satu keris, mungkin lain juga ada tombak, tapi yang kita bawa sampel ada keris. Nah, ini contoh. Oke pemirsa, ini kerisnya pengen tahu apa yang tadi sempat aku bawa kan? Contoh kerisnya seperti ini. Ini untuk pamor, makanya kita gunakan batu meteor. Kita kombinasikan nih, seperti apa? Coba ya kan? Ayo, ini dibuktikan oleh pawangnya. Oke, ayo Mas silakan. Nih pemirsa, ya Mbak Vivi, kita lihat ini contoh pamor ya. Ini seperti goresan-goresan, ya. Ini alami ya. Kalau dulu keris bikin empunya. Nah, kebetulan sekali untuk yang pamor ini kita dapatkan, kita pinjam ya dari salah satu kolektor ternama di Jogja. Ya toh? Siapa namanya? Itu Gus Afik. Gus Afik. Ya. Dengar-dengar beliau pengacara ya? Iya betul, dia jadi pemain barang antik pengacara, kolektor barang antik, dan barangnya banyak sekali. Oke. Ya, boleh ya nanti dimunculkan di sini ya? Boleh. Tidak keberatan silakan, ya? Nggak apa-apa. Nah, ini contohnya, beliau ada di Godean tepatnya. Nah, ini contohnya.
Udah, jadi cuma ini doang ya yang terkorelasi dengan yang paling keris bagus ya? ini, yang paling jenisnya bagus ya, karena ini memang yang dicari para empu ya, para pembikin keris. Kalau dulu zaman dulu seperti ini memang dibikin dari batu-batu seperti ini. Karena orang dulu lebih waskito, lebih punya kemampuan ya. Kalau kita sekarang hanya mengandalkan insting aja ya, karena zaman modern. Oke, mungkin pemirsa di rumah mungkin pengen tahu sebenarnya ini ada nilai harganya nggak sih gitu kan? Pasti kan teman-teman pengen tahu nih, ini kan barang yang memang bernilai tinggi, bernilai seni tinggi dan banyak dicari, yang lagi viral sekarang. Mungkin ada kisaran-kisaran harga, Mas. Ini berapa dan berapa? Ya, kalau secara patokan murni kita memang mengikuti pasar, Mbak. Oke. Nah, contoh yang sudah kita acarakan saat ini, tinggal kita proses. Ini adalah batu mininya. Ini sudah Kisaran dinilai angka 2 triliun. 2 triliun. Ya, 2 triliun. Sedangkan yang lain kita mengikuti pasar. Berapa kemampuan penawaran kita lakukan nego sesuai kita berikan. Kalau belum kita belum berani. Gini, Mas. Gitu. Ini 2 triliun kecil. Gimana yang besar ini? Berapa ini kisarannya? Tidak ternilai ya? Betul. Kalau nilai saya kira ada batasnya. Cuman berkisar dari ukuran itu menandakan berat. Jadi kita bicara berat di sini kalau batu meteor ini. Jadi bukan bicara karat seperti berlian. Nah, kayak gitu. Jadi kalau berlian kan ada rapapot ya kan? Betul. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi fungsinya kembali lagi, silakan siapapun mau datang ke kami, kita terima terbuka buat siapa saja. Galerinya ada ya kita tempatnya? Kita ada. Yang terpenting cuma satu, kita selalu menjaga privasi ya. Karena apa? Kita nggak mau banyak tamu juga. Hanya yang betul-betul punya kemauan, keseriusan dan benar-benar. Kalau uang saya kira kita nggak tahu ya setiap orang, tapi berharap benar-benar ada uangnya. Iya. Kita bukan punya uang, ada uangnya. Ada uangnya. Tidak omong kosong. Jangan uka-uka ya. Betul, kita nggak suka yang artinya itu. Barangnya sudah ada, ya kan, real ada nyata, bukan uka-uka. Kan orang kadang suka bayar begini, gue ada duit nih, barangnya ada nggak nih gitu, kadang suka begitu. Dan ini memang real adanya. Ini tempatnya di Yogyakarta ya. Yogyakarta di kota mana, daerah mana Jogjanya? Kita nggak bisa katakan, yang terjelas di area Sleman saja. Sleman saja, pokoknya Yogyakarta, Sleman. Kalau memang ada yang berminat ya sedang bisa di komen di bawah ini gitu kan, ada yang mau berminat, Vivi Kencana Wong bisa sampaikan gitu kan. Kita juga ada kuasa jualnya, Mbak, jadi nggak usah pakai. Jadi kita silahkan dan melakukan negosiasi, kita tinggal menyepakati. Lalu kita juga ada perlindungan secara hukum. Bila mana ada satu itikat yang tidak baik, kita pun akan melalui jalur hukum. Dan melalui siapa? Ya beliau tadi yang punya keris ini. Kita minta bantuan beliau salah satunya. Legalnya ya. Legalnya. Dan jaminan juga kalau benda-benda ini adalah asli. Buyer juga kadang suka nggak mau tertipu juga, ya kan? Betul. Kita juga sama-sama nggak mau tertipu gitu. Jadi semua ada jaminan, ada garansi ya. Proses mekanisme kita serahkan masing-masing sehingga semuanya untuk mengedepankan kebenaran dan pembuktian seperti ini. Sebenarnya ini yang di showing di sini ya pemirsa, ini sebagian hanya 30% saja. Betul. Karena kan semuanya itu 100 kg loh ya pemirsa ya. Jadi ini hanya baru seperempatnya aja gitu. Ini kurang lebih ada 30 kilo ya. Betul. Ya Mas ya. Jadi sisanya ada lagi di galeri kami. Nah, di sini masih ada galeri. Jadi kalau memang berminat ya bisa datang ke galerinya di Jogja Sleman gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk batu-batu meteornya. Makasih ya Mas Mas Bejo. Singkatannya apa? Bener Johan. Oh, ada singkatannya. Ternyata itu ya singkatannya. Makasih. Oke, makasih Mas sudah nemenin Vivi Kencana Bumi ya. Bantu ini dong, bantu jangan lupa. Oh ya, jangan lupa untuk nonton di acaranya kontennya Mbak Vivi. Vivi Kencana di Ungu Channel. Vivi Kencana Ungu Channel. Jangan lupa like, jangan lupa like, subscribe komen, dan komen ya, di bawah ini. Sesuai ya, yang di bawah. Iya, oke. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, pemirsa, tadi udah seharian ya mengulik benda-benda antik ya kan, dan benda-benda purbakala yang bernilai cukup tinggi gitu kan. Tadi Vivi Kencana Wungu langsung kepada pemiliknya. Jadi jangan segan-segan bagi yang memang hobi jadi kolektor ini ya, jangan segan-segan untuk komen di bawah ini gitu kan. Pengen tahu untuk kelanjutannya seperti apa ya kan, Vivi Kencana Wungu bisa bantu sampai di sini. Ini real nyata ya kan. Jadi tidak ada uka-uka. Oke? Makasih ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini.